Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang kisah misteri Kiai Jambrong Gunung Kidul bagian kedua. Retno. Cukup. Pak Kadus seolah baru tersadar dengan kejadian yang terjadi begitu cepat itu. Laki-laki itu segera berusaha melepaskan cengkeraman tangan Retno dari kerah jaketku. Sedang Mas Cipto pun bergegas menarikku mundur. Maaf. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulutku, saat Pak Kadus menarik tubuh Retno menjauh dariku. Mata gadis itu masih berkilat tajam menatap ke arahku. Sudah-sudah, Cipto, sebaiknya ajak temanmu itu pulang. Masalah di sini biar kami yang urus, ujar beberapa orang warga. Tanpa menunggu diperintah untuk kedua kalinya, Mas Cipto mengajakku menjauh dari lokasi pemakaman itu. Samar-samar masih kudengar teriakan gadis itu yang menyumpahiku dengan kata-kata yang sangat tak enak untuk didengar. Maaf ya Mas, baru sampai di sini, tapi sampean sudah mendapat sambutan yang seperti ini, ujar Mas Cipto saat kami berjalan menjauh dari area pemakaman itu. Enggak apa-apa Mas, jawabku. Justru aku yang minta maaf. Sepertinya aku datang di saat yang kurang tepat. Aku rasa justru sebaliknya Mas. Sampean datang di saat yang tepat. Sampean kesini mau cari info soal legenda itu kan? Dan kebetulan pas sampean datang pas ada kejadian. Aku malah berpikir kalau sampean justru sudah memprediksi sebelumnya, makanya malam-malam sampean bela-belain nekat kemari. Ah, enggak juga Mas, mungkin memang cuma kebetulan, seperti yang sampean bilang tadi, dan... Astagfirullah, aku menepuk jidat, saat sadar bahwa Slamet masih tertinggal di pemakaman. Kenapa Mas? Tanya Mas Cipto heran. Ndak apa-apa Mas. Cuma temanku tadi, kayaknya masih di kuburan. Walah, lah terus gimana? Apa perlu kita balik lagi? Ndak usah Mas, nanti juga paling dia nyusul. Kita lanjut saja Mas. Kami pun kembali melangkah menuju rumah Mas Cipto yang letaknya sudah tak jauh lagi itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, jadi, gadis yang tadi itu anaknya orang yang kuburannya tadi dibongkar ya Mas? Tanyaku pada Mas Cipto. Saat itu kami sudah sampai di rumah laki-laki itu. Sambil menikmati secangkir kopi dan ubi rebus kami ngobrol di ruang tamu. Sedikit tak enak sebenarnya, di hari yang sudah menginjak tengah malam begini kami harus membangunkan dan merepotkan istri Mas Cipto. Apalagi ditambah dengan Slamet yang sejak tadi menggerundel tak jelas karena kami tinggal di kuburan. Tapi gerutuan anak itu langsung lenyap saat sepotong ubi rebus telah memenuhi rongga mulutnya. Iya Mas, namanya Retno, jawab Mas Cipto. Kasihan gadis itu, ia sebatang kara kini, setelah ditinggal mati oleh ayahnya. Dan kejadian di makam tadi, pasti sangat mengguncang jiwanya. Entah siapa yang memberitahunya, sampai-sampai ia nekat datang ke kuburan malam-malam. Berarti dia belum punya suami ya Mas? Slamet menimpali. Husih. Kamu ini loh, nanyanya kok ke arah situ, aku mendelik ke arah Slamet. Enggak loh Mas. Tadi kan Mas Cipto bilang kalau dia kini sebatang kara, kan berarti dia nggak punya siapa-siapa lagi. Slamet meralat ucapannya. Benar Mas, dia itu anak satu-satunya dari almarhum Mbah Karyo. Ibunya sudah lama meninggal, dan dia juga masih gadis, belum punya suami, Mas Cipto menjelaskan. Ceka, kasihan sekali nasibnya. Padahal lumayan cantik, dan... Slamet, kembali aku mendelik ke arah anak itu. Hehehe, nggak ding. Mas Cipto, aku numpang ke kamar mandi ya, kebelet nih, buru-buru Slamet ngeloyor keluar, menuju ke kamar mandi yang terletak di samping rumah. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkahnya itu. Sorry ya Mas, Slamet memang begitu sifatnya, suka celamitan, ujarku sedikit tak enak. Hahaha, enggak apa-apa Mas. Aku malah senang kok sama anak yang seperti itu, Mas Cipto tertawa. Oh iya Mas, soal makam yang dibongkar tadi itu, apakah ada hubungannya dengan legenda yang pernah sampean ceritakan itu? Aku mulai masuk ke pokok pembicaraan.
Benar sekali Mas. Almarhum Mbah Karyo itu, termasuk orang julung caplok, orang yang pas lahirnya dulu bersamaan dengan terbenamnya matahari. Karena itulah semenjak kematiannya beberapa hari yang lalu, makamnya selalu dijaga, karena orang julung caplok seperti itu, kalau meninggal suka jadi incaran dari Kiai Jambrong. Kiai Jambrong, aku mulai memasang telinga baik-baik. Ya, Kiai Jambrong. Harimau jadi-jadian yang konon katanya tinggal di salah satu goa yang ada di perbukitan Cadas sana. Ia selalu mengincar mayat dari orang julung caplok, membongkar makamnya, lalu membawa mayatnya ke sarangnya sana. Entah apa maksud dan tujuannya. Tak ada yang tahu pasti. Sebentar Mas, tadi sampean bilang kalau Kiai Jambrong itu tinggal di goa yang ada di Bukit Cadas sana. Kalau memang benar seperti itu, kenapa begitu tahu kalau makam itu telah dibongkar, orang-orang tidak segera mencarinya, selaku? Tak semudah itu Mas. Di perbukitan Cadas sana itu, ada banyak goa, dan kita tak tahu pasti goa mana yang menjadi sarang Kiai Jambrong. Lagian, siapa juga yang berani mencari ke sana Mas? Lawong baru dengar nama Kiai Jambrong disebut saja warga sudah pada ketakutan, ujar Mas Cipto lagi. Ah, andai tadi pas ketemu harimau itu aku bisa mengikutinya Mas, mungkin jasad Mbah Karyo masih bisa diselamatkan, gumamku pelan. Haha, jangan harap Mas, Mas Cipto kembali tertawa. Mbah Jambrong itu kan harimau jadi-jadian, bisa dibilang semacam siluman gitu. Mana bisa dilacak. Sudah pernah lo ada beberapa orang yang memberanikan diri mengikutinya saat tak sengaja memergoki harimau bawa mayat gitu. Tapi hasilnya nihil. Mereka selalu kehilangan jejak di tengah jalan. Wah, susah juga kalau begitu ya Mas. Jadi jalan satu-satunya untuk mengetahui sarang Mbah Jambrong ini ya menelusuri goa itu satu persatu ya Mas, tanyaku lagi. Mungkin begitu Mas, tapi siapa juga yang mau? Selain dianggap angker juga berbahaya loh Mas. Goa-goa yang masih alami, belum pernah tersentuh tangan manusia. Sulit ditebak seperti apa dalamnya. Bisa-bisa justru kita yang celaka kalau sampai terperosok ke dalamnya. Belum lagi banyaknya binatang buas dan berbisa. Bahaya deh pokoknya. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan ya cuma kayak di makam tadi, menjaga kuburan dari orang julung caplok yang meninggal, biar nggak sampai dibongkar. Mas Cipto menjelaskan panjang lebar. Aku terdiam sejenak. Ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Mas Cipto barusan. Terlalu beresiko untuk menyusuri goa-goa itu satu persatu. Alih-alih menemukan mayat yang dicuri oleh si harimau jadi-jadian, bisa-bisa justru kita menjadi mayat di sana. Kalau cuma sekedar mencari info soal legenda Kiai Jambrong, sampean ndak usah repot-repot naik ke bukit sana Mas, kembali suara Mas Cipto membuyarkan lamunanku. Besok biar saya antar ke rumah Mbah Mangun. Beliau yang tahu banyak soal legenda itu. Mbah Mangun? Iya. Itu loh, priai sepuh yang tadi juga ada di pemakaman. Beliau sesepuh di desa ini, tentu tahu banyak soal sejarah desa ini. Oh, hanya itu suara yang keluar dari mulutku. Sebenarnya aku berharap lebih. Bisa menyusuri goa-goa di Bukit Cadas sana dan membongkar misteri Kiai Jambrong ini, tentu sebuah petualangan yang sangat menyenangkan. Tapi dari semua ucapan yang dikatakan oleh Mas Cipto tadi, aku yakin 100%, laki-laki itu tak akan mengizinkanku untuk melakukannya. Ah, tapi jiwa petualanganku justru terasa semakin memberontak setelah mendengar cerita Mas Cipto tadi. Dan tekad untuk menyelidiki goa di Bukit Cadas itu pun mulai tumbuh dalam hatiku, meski mungkin aku akan melakukannya secara diam-diam. Jancuk, tiba-tiba Slamet muncul di ambang pintu sambil mengumpat tak jelas. Kenapa tuh Matt? Datang-datang kok misuh-misuh, mengumpat, ndak jelas gitu, tegurku penasaran. Lah gimana ndak misuh-misuh, wong lagi enak-enak pipis kok diinjen, diintip. Macan, gerutu Slamet sambil duduk. Diinjen macan. Mas Cipto menegakkan punggungnya. Sampean serius Mas? Ya serius tuh, beneran Mas, kayaknya sama dengan macan yang ketemu kita di jalan tadi Mas, ujar Slamet.
Wah, gawat kalau macan itu masih berkeliaran di desa. Sebentar mas, aku tak ngambil senter dulu, siapa tahu. Kia. Bapak, belum selesai Mas Cipto bicara, dari dalam rumah terdengar suara jeritan anak perempuan Mas Cipto. Menur, sontak Mas Cipto melompat bangkit dan berlari ke arah kamar sang anak. Aku dan Slamet pun tak mau ketinggalan. Bersamaan dengan itu, Menur, anak perempuan Mas Cipto juga berlari keluar dari dalam kamar. Gadis 11 tahun itu segera memeluk sang ayah sambil berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk ke dalam kamarnya. Macan pak! Ada macan gede banget ngintipin Menur tidur. Menur takut pak, teriak anak itu. Macan? Macan apa tuh? Kamu mimpi? Mas Cipto mencoba menenangkan sang anak. Sementara istri Mas Cipto yang terbangun karena teriakan Menur juga ikutan panik. Beneran pak? Tadi aku kebangun gara-gara dengar kayak ada yang garuk-garuk jendela kamarku. Pas aku intip, ternyata ada macan gede banget di luar. Aku takut pak, kata anak itu histeris. Wis, edan tenan ki. Ini ndak bisa dibiarkan. Sudah, kamu tenang. Biar bapak yang. Braak. Braak. Brak, lagi-lagi belum selesai Mas Cipto bicara, dari ruang depan terdengar suara pintu yang digedor-gedor dengan kasar. Cipto! Keluar kau! Brak! Brak! Brak, suara gedoran pintu yang sangat keras mengejutkan kami. Aku, Slamet, dan Mas Cipto sejenak saling pandang. Cipto! Keluar kau! Retno? Mas Cipto mendesis pelan. Mau apa lagi anak itu? Biar saya saja yang menemuinya mas, sampean tenangkan dulu anak sampean ini, aku mencoba berinisiatif. Tapi mas. Tenang, Slamet menyela. Kalau soal menjinakkan macan betina kayak si Retno itu, serahkan saja pada temanku ini mas. Slamet, ucapan selamat sukses membuatku melotot ke arahnya. Saya yakin Retno kesini mau mencariku mas, jadi biar aku saja yang menemuinya, aku pun bergegas kembali ke ruang depan. Sejenak aku menarik nafas panjang, sebelum tanganku memutar handle pintu dan menariknya hingga terbuka. Benar saja, gadis bernama Retno itu telah berdiri di depan pintu dengan mata berkilatnya yang menatapku tanpa berkedip. Kau? Kembalikan jasad ayahku, dengan beringas gadis itu menerkamku. Kedua tangan mungilnya lagi-lagi menarik kerah jaketku dengan kasar. Mbak, sabar dulu. Jangan asal menuduh begitu. Aku sama sekali tak tahu apa-apa soal. Masih mau berkelit juga hah? Kau orang asing yang tiba-tiba datang bersamaan dengan hilangnya jasad ayahku. Kebetulan? Mustahil. Pasti kau telah bersekongkol dengan makhluk siluman itu. Sekarang. Hei, kan sudah kubilang kalau aku tak tahu apa-apa, nada suaraku sedikit meninggi mendengar tuduhannya yang semakin ngawur itu. Sampean jangan asal nuduh mbak. Aku kesini bukan untuk mencari masalah, apalagi sampai berniat untuk mencuri mayat bapakmu. Apa untungnya buatku? Kau, gadis itu tercekat mendengar suaraku yang agak keras. Sejenak ia menatapku dengan mata berkilatnya, lalu tiba-tiba membenamkan wajahnya di dadaku. Ayahku, dia satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku sudah sangat kehilangan saat dia meninggal tempo hari. Dan sekarang makhluk siluman itu tega mencuri jasad ayahku, tanpa ada seorang pun yang peduli. Aku, tangis gadis itu pun pecah. Air matanya membanjir membasahi jaket yang aku kenakan. Kembali aku menghela nafas. Emosi sesaat yang tadi kurasakan kini berganti dengan rasa kasihan. Pelan kuusap ujung kepala gadis itu. Sudah, jangan menangis. Tak enak kalau sampai didengar orang. Nanti dikira aku ngapa-ngapain kamu lagi. Soal jasad ayahmu itu, biar nanti aku coba bantu untuk mencarinya. Aku mengulang kesalahan yang selama ini sangat sering aku lakukan.
Terlalu mudah mengucap janji, tanpa berpikir terlebih dahulu apakah aku sanggup menepatinya atau tidak. Gadis itu mengangkat wajahnya dan kembali menatapku. Kali ini dengan mata berbinar penuh harap. Sungguh? Kau mau membantuku, ucapnya pelan. Akan kuusahakan, aku mengangguk. Ah, terima kasih. Gadis itu melepaskan pelukannya, lalu menyeka air mata yang meleleh di pipinya. Kupegang kata-katamu itu. Aku hanya garuk-garuk kepala, baru sadar kalau aku mulai terjebak dengan janji yang tadi telah aku ucapkan. Kalau begitu aku pulang dulu. Kutunggu kabar baik darimu. Gadis itu berbalik dan melangkah pergi. Tunggu, seruku menahan langkah gadis itu. Tidakkah kau ingin sedikit memperkenalkan dirimu padaku? Kurasa kau sudah tahu namaku, jawab gadis itu tanpa menoleh. Ia terus berjalan hingga sosoknya menghilang di kegelapan malam. Kudengar suara berdehem dari belakangku. Slamet yang ternyata telah berdiri di belakangku terlihat nyengir saat aku berbalik. Edan sampean mas, baru beberapa jam di sini sudah bisa main peluk cewek cantik gitu. Main peluk gundulmu itu, dengusku kesal. Pagi hari. Udara terasa sangat dingin di desa ini. Setekuk kopi panas dan singkong rebus yang dihidangkan oleh istri Mas Cipto seolah tak mampu menghilangkan rasa dingin terasa menggigit sampai ke tulang. Kami duduk di balai-balai bambu yang ada di rumah Mas Cipto. Membicarakan peristiwa aneh yang terjadi semalam. Makam yang dibongkar, mayat yang hilang, serta harimau jadi-jadian yang sepertinya masih berkeliaran di desa ini, yang kehadirannya sempat dilihat oleh Slamet dan Menur. Obrolan yang sangat menarik, yang sanggup menimbulkan berbagai spekulasi di dalam hatiku. Sepertinya hari ini bakalan rame mas. Pak Kadus pasti tak akan tinggal diam. Semalam sempat kudengar kalau ia akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, ujar Mas Cipto. Bagus itu mas, jadi nanti bisa diselidiki sama polisi. Apa benar yang membongkar makam itu macan jadi-jadian? Sahutku setelah menyalakan sebatang sigaretku. Ah, paling juga hasilnya sama seperti yang dulu-dulu mas. Setiap ada kejadian, polisi tak pernah berhasil mengungkap kasus ini. Ujung-ujungnya, lagi-lagi Mbah Jambrong yang menjadi kambing hitam, kata Mas Cipto lagi pesimis. Yang saya khawatirkan justru kehadiran ampean berdua ini, yang bersamaan dengan terjadinya peristiwa ini. Retno sudah jelas-jelas menuduh sampean. Kalau polisi sampai tahu, wah, bisa sulit posisi sampean. Haha, tenang saja mas. Toh kita kan gak melakukan apa-apa. Polisi juga gak akan gegabah nuduh orang tanpa bukti. Lagian kan kita punya alibi, semalaman kita berjaga sampai pagi, gara-gara Menur yang ketakutan lihat macan, ujarku. Iya juga sih, tapi tetap saja ndak enak. Ditanya-tanya sama polisi di depan warga begitu, pasti nanti ujung-ujungnya jadi bahan gunjingan. Tahu sendirilah sifat warga seperti apa. Biarin saja deh mas. Justru menarik kok. Bisa jadi bumbu cerita yang akan saya tulis nanti. Haha, sampean ini memang paling bisa, soal sepelepun bisa dijadikan bahan cerita. Mas Cipto tertawa. Sementara Slamet yang sedang asyik main ponsel nampak tersenyum-senyum sambil geleng-geleng kepala. Kamu kenapa tuh Matt, kok senyum-senyum sendiri kayak orang geneng gitu, tegurku. Ini loh mas, ada-ada saja. Saudagar emas yang beberapa waktu yang lalu kerampokan itu, katanya mau bikin sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap perampoknya, mau dikasih hadiah besar katanya, jawab Slamet sambil menunjukkan ponsel yang dipegangnya. Halah, paling cuma buat konten aja tuh, aku mencibir setelah membaca sekilas berita itu. Kayak nggak tahu zaman sekarang seperti apa Matt, apa-apa dikit dijadiin konten. Iya juga ya mas. Kayak kita ini, jauh-jauh ke sini nyari macan jadi-jadian kan juga demi konten, Slamet tertawa. Ya bedalah, bukan buat konten Matt, tapi buat bahan tulisan, kilahku. Halah, sama saja itu mas. Beda dong. Apa coba bedanya? Ya pokoknya beda.
Tuh kan, bilang beda tapi nggak tahu apa bedanya. Asem kamu, Matt. Hahaha. Mas Cipto tergelak mendengar perdebatan kami. Namun tawanya tiba-tiba terhenti saat melihat seorang laki yang nampak terburu-buru melintas di jalan depan rumah. Mau kemana, Lik? Pagi-pagi kok kayak terburu-buru gitu, tegur Mas Cipto pada orang itu. Mau ke rumah Pak Kadus, Cip, jawab orang itu singkat. Loh, ada apa tuh? Kok kayak penting banget gitu? Tanya Mas Cipto lagi. Mau laporan, Cip. Kambingku hilang semalam. Hilang? Hilang gimana maksudnya? Kemalingan apa gimana? Kayaknya bukan maling deh, Cip, tapi dimangsa binatang buas. Banyak darah berceceran di sekitar kandang. Ya sudah, aku jalan dulu, Cip, takut Pak Kadusnya keburu pergi. Orang itu bergegas melanjutkan langkahnya. Aku dan Slamet saling pandang. Dimangsa binatang buas, kalimat itu langsung mengingatkan kami pada macan jadi-jadian yang semalam meneror Menur. Kita lihat ke sana, Matt, aku segera bangkit dari dudukku. Ayo Mas, Slamet ikut berdiri. Tapi Mas. Tenang saja Mas, kami cuma mau lihat kok, aku menukas ucapan Mas Cipto. Laki-laki itu hanya geleng-geleng kepala sambil melihat kami pergi ke arah datatangnya si laki-laki yang kehilangan kambing itu. Kandang kambing yang berada di sisi rumah sederhana itu nampak ramai dikerumuni warga. Sama sepertiku, sepertinya mereka yang berkerumun itu juga merasa penasaran, setelah mendengar bahwa salah satu kambing milik Lik Marto hilang, dan ada ceceran darah di dalam kandang itu. Sudah jelas, ini pasti dimangsa binatang buas, celetuk salah seorang warga. Sepertinya bukan deh, kalau binatang buas pasti ada sisanya. Paling tidak tulang belulang kambing itu nggak ikut dimakan, seru warga yang lain. Ya siapa tahu aja, itu kambing cuma dibunuh di kandang ini, lalu bangkainya dibawa ke tempat lain untuk dimakan. Bisa jadi. Lihat tuh, ceceran darahnya mengarah ke hutan sana. Tapi aneh, nggak ada jejak sama sekali. Jangan-jangan bukan binatang buas, tapi... Tapi apa? Mbah Jambrong, seorang warga berbisik sambil menggigitkan bahunya. SSSTTTT, jangan sebut-sebut nama itu, bisik warga yang lain. Sambil menguping pembicaraan warga, aku mengikuti jejak ceceran darah yang mengarah ke hutan itu. Memang benar kata warga, selain ceceran darah, tak ada jejak kaki ataupun tanda-tanda lain yang bisa dijadikan petunjuk. Memang, kondisi tanah di sekitar tempat itu kering dan berbatu. Namun jika memang ini adalah ulah dari binatang buas, pasti sedikit banyak ada jejak yang tertinggal. Bangkai seekor kambing pasti lumayan besar, bahkan untuk seekor harimau sekalipun. Bagaimana cara seekor harimau membawa bangkai kambing yang lumayan besar itu? Semakin jauh aku mengikuti jejak ceceran darah itu, maka semakin samar juga jejak yang kutemui, sampai akhirnya jejak itu benar-benar menghilang di bibir hutan. Sepertinya beneran binatang buas Mas, kalau manusia, tak mungkin mengarah ke hutan begini, ujar Slamet yang sejak tadi membuntutiku. Menurutmu, bagaimana cara binatang itu membawa bangkai kambing yang besar itu, Matt? Tanyaku. Mungkin digigit dengan menggunakan moncongnya Mas, seperti induk kucing yang membawa anaknya, ujar Slamet sambil mengusap-usap dagunya. Gayanya sudah mirip seorang detektif kawakan. Seekor induk kambing sangatlah besar, Matt. Kalau dibawa dengan cara seperti itu, pasti ada bagian-bagian dari tubuh bangkai kambing itu yang menjuntai dan terseret di tanah, dan itu berarti pasti ada bekas terseret di tanah. Ini nggak ada bekas sama sekali, gumamku. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.